Oke, halo guys. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengapa si PXN V9 Gaming Steering Wheel ini sangat direkomendasikan untuk bermain CDID. Dan saya ingin mengasihi tutorial bagaimana cara untuk mengsettingkan dan mengkalibrasikan si PXN V9 ini ke Roblox CDID. Nah, jadi mengapa si PXN V9 Gaming Steering Wheel ini sangat direkomendasikan untuk bermain CDID? Jadi si PXN V9 ini dia belum support force feedback. Sama juga dengan CDID. Jadi saya sekarang bermain di CDID versi 2.0. Jadi di versi yang ini CDID belum support force feedback. Nah, saya juga nggak tahu ke depannya apakah CDID akan support force feedback. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau kalian beli steering wheel yang support force feedback, jadi force feedbacknya nggak pakai seperti Logitech G29 dan di gaming steering wheel yang lain. Dan si PXN V9 ini dia sudah datang dengan si edge pattern shifter ini. Nah, sebenarnya si CDID ini nggak support apa, saya juga nggak tahu ya kalau CDID akan support edge pattern shifter ini ke depannya. Tapi sekarang di versi yang ini, di versi 2.0, si CDID belum support edge pattern shifter ini. Nanti di tutorialnya saya akan kasih lihat bagaimana cara kita bisa bikin edge pattern shifternya bekerja dengan CDID-nya. Nah, jadi si PXN V9 ini ada varian satu laginya. Nah, varian satu laginya itu dia nggak ada edge pattern shifter dan pedalnya hanya ada 2. Nah, jadi varian tersebut adalah PXN V900. Nah, si PXN V900 itu tidak ada aplikasinya ya. Nah, kalau untuk si PXN V9 ini dia ada aplikasinya guys. Nah, aplikasinya itu buat apa? Nah, aplikasinya ini untuk buat setting-setting ini. Nanti saya kasih lihat di tutorialnya nanti. Jadi mari kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama, pastikan kalian ada aplikasi PXN Wheel ini. Dia available di Play Store dan App Store. Nah, jadi pas pertama kali kalian colok si PXN V9 ini ke CDID-nya, si pedal shifternya ini bukan buat naikin dan turunin gigi. Si pedal shifter bagian kiri ini dia buat handbrake tuh. Jadi pas kalian baru pertama kali colokin si PXN V9 ini ke device kalian, ini ini buat apa, si X dan Y ini buat upshift nih. Ini saya pencet Y ya, pencet Y untuk upshift dan X untuk downshift. Nah, jadi kita buka aplikasinya. Nah, lalu ke steering wheel punya kalian, which is ini PXN V9. Kita pencet ini kita connect ya. Nah, kita coba lihat apakah dia terconnect dengan steering wheel punya kita. Ini saya accelerator, saya injak. Oke, berarti ini punya kita ya. Nah, jadi kita ke sini ya. Jadi kan tadi untuk upshift kan Y dan untuk downshift tuh X. Jadi kita ke sini untuk apa, pedal shifter yang kanan. Nah, lalu kita ganti ke Y ya. Ini kita ke pedal shifter yang kiri, kita ganti ke X. Oke, jadi sudah kita ganti ya tuh ya. Jadi pedal shifter kiri X, pedal shifter kanan itu Y. Nah, kita lihat ya, kan udah Y ya. Ini kita upshift ya. Nah, gitu guys. Ini kita downshift, kita pakai yang kiri. Nah, gitu. Kalau kalian lihat di sini, ini ada tombol untuk handbrake, tapi emang nggak bisa ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa bikin si tombol ini bekerja sebagai handbrake? Nah, jadi
untuk handbrake sekarang ya, dia L1 LB ini ya, tuh ya handbrake. Kita ke sini lagi, ke aplikasinya lagi. Nah kita kesini, kita ganti L1 ya, kita ganti L1 ya. Nanti ini udah L1, kita lihat sudah bisa menjadi handbrake, sudah bekerja sebagai handbrake. Nah ya seperti itu ya, sudah menjadi handbrake. Terakhir untuk shifternya, si shifternya ini hanya bisa kita settingin jadi sequential, jadi ke atas untuk downshift, ke bawah untuk upshift. Tidak bisa mengikuti each pattern ini. Nah settingannya hampir sama seperti pedal shifternya, jadi seperti ini. Jadi kita kan kalau mau upshift ini, kita kalau mau ke downshift, kalau kita mau downshift kita ketiga ya, kita ketiga gini. Terus kalau mau upshift kita keempat gitu. Jadi tadi kita downshift kan X, jadi kita ganti ini ke X. Lalu untuk untuk G4 kita ganti ke Y ya. Jadi sekarang udah bisa menjadi shifter sequential, kita lihat ya. Nah itu jadi ini ya, saya ke atas ya, saya ke atas, saya ke bawah ya, saya ke bawah untuk upshift. Nih saya naikkan ini menjadi 3, saya naikkan lagi menjadi 2, saya naikkan lagi menjadi 1, saya naikkan lagi menjadi netral, dan saya naikkan lagi menjadi mundur. Saya naikkan netral, saya naikkan 1. Jadi seperti itu guys. Udah itu aja sih untuk settingannya ya. Handbrake kan ini tadi handbrake, dan ini buat upshift, ke atas downshift ini sequential, dan ini pedal shifternya nih, kita upshift sini dan downshift di sini. Untuk gas dan rem udah oke ya, rem ya, jadi begitulah.